Sumatera Barat dikenal dengan julukan Ranah Minang. Terbentang luas dari timur dataran tinggi Bukit Barisan sampai barat Pulau Lepas Kepulauan Mentawai. Kota Padang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki banyak objek pemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah batu lado. Teknologi tradisional ini kerap digunakan untuk mengolah rempah-rempah. Sejarah batu lado yang maksud mungkin ada yang ingin tahu sejak kapan adanya batu lado di Minangkabau. Karena batu lado ini kan khasnya orang Minangkabau. Jadi kalau kita mengacu kepada angka tahun, kita belum mendapatkan yang pasti sejak kapan batu lado itu. Tapi yang jelas mungkin kita bisa memperkirakan sejak zaman batu. Sejak adanya kehidupan masyarakat Minangkabau, mereka sudah menggunakan batu lado dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau dulu batu lado mungkin juga untuk memukul bahan-bahan yang untuk penjualan bagi kehidupan mereka. Jadi batu lado bagi orang Minang sudah digunakan semenjak zaman dahulu, sejak mereka telah ada peradaban. Jadi batu lado itu sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan orang Minangkabau. Jadi mereka menggunakan batu lado dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini masih digunakan oleh orang Minangkabau dalam proses mengolah menu yang mereka sajikan dalam keluarga sehari-hari. Jadi batu lado tidak asing lagi. Jadi kalau kita pergi ke rumah tangga orang Minangkabau, boleh dikatakan semua rumah memiliki batu lado. Walaupun dalam kondisi sekarang mungkin batu lado itu sudah ada yang sudah mulai dipinggirkan karena bersaing dengan teknologi modern. Jadi bagi orang Minang yang orang-orang dahulu, tete tua dahulu, dia masih fanatik dengan olahan menggunakan batu lado. Batu lado sangat berfungsi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dia digunakan untuk mengolah bumbu. Kalau kita proses menggunakan batu lado itu kan kita harus mempunyai kekuatan. Kita harus memegang anaknya tuh dengan dua tangan. Kemudian ada istilahnya tuh kayak harif lokal orang Minangkabau. Batu lado yang baru kita beli itu kadang-kadang kita bawa coba giling cabai itu belum langsung tajam. Jadi bisa jadi kita melumatnya tuh sangat lama sekali. Jadi dia mempunyai kearifan lokal. Batu lado yang baru dibeli itu sebelum pakai terlebih dahulu dihujankan dulu. Diletakkan di batu turan atap yang kan air hujannya tuh jatuh nanti. Jadi itu menurut kepercayaan orang Minang itu nanti batu lado yang sudah kena hujan itu dia akan cepat menghaluskan bumbu yang kita giling. Misalnya kita giling cabai, itu prosesnya akan cepat. Kemudian kita juga giling bumbu-bumbu juga akan cepat itu berlalunya. Jadi proses menggunakan batu lado itu bukan ketika kita beli langsung dipakai, bukan begitu. Tetapi ada tahap-tahapan yang biasa dilalui agar proses kita menggunakan itu cepat. Jadi sangat berfungsi bagi kita mempercepat proses kita bekerja. Kemudian dalam penggunaannya tuh kita maksimal menggunakan dua tangan. Jangan dua tangan. Kalau satu tangan, cita rasa yang dihasilkan akan berbeda. Berbicara tentang makna di dalam batu lado, sesungguhnya itu batu lado itu kan benda mati yang ada begitu saja.
dia baru bermakna ketika batu lado itu kita gunakan. Siapa yang biasa menggunakan batu lado? Tentu kita tahu pada umumnya ibu-ibu. Karena batu lado itu adalah benda peralatan teknologi yang berada di dapur. Urusan dapur pasti ibu-ibu yang mengolah. Jadi batu lado itu baru bermakna ketika batu lado itu kita gunakan. Untuk apa kita gunakan? Terutama untuk ngiling cabai. Karena sehari-hari kita di rumah pasti makan. Pasti kita membuat makanan, membuat sambal lauk pauk. Yang orang Minang kalau tidak pakai cabai itu rasanya belum makan. Jadi batu lado itu bermakna bagi kehidupan orang Minang untuk membantu mereka dalam proses mengolah makanan. Terutama untuk menyediakan lauk pauk. Jadi dia mengiling cabai dengan batu lado, mengiling bumbu dengan batu lado. Jadi dengan hasil gilingan melalui itu batu lado itu akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Jadi mereka kalau orang Minang dahulu itu dia lebih menyukai cita rasa yang mereka olah melalui batu lado. Baik penggiling cabai pakai batu lado maupun giling bumbu misalnya kunyit, bawang putih, bawang merah, jahe. Pokoknya untuk bumbu gulai apalagi untuk rendang. Itu mereka lebih cenderung menggunakan batu lado untuk mengolah bumbu tersebut. Iya, menggunakan batu lado itu rasanya lebih terasa lama, rasanya lebih itu dibandingkan daripada pakai blender. Sedangkan pakai blender itu rasanya kurang lah. Kalau pakai batu lado, kece orang lebih lama, lebih terasa lado, bawang masuk rasanya. Karena menggiling pakai batu lado lebih lancar daripada menggiling pakai blender. Karena kalau pakai blender cabenya agak halus. Seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat banyak yang beralih ke teknologi modern yang lebih instan. Namun, masih tersisa beberapa orang yang tetap mempertahankan teknologi tradisional. Salah satunya Bapak Ruston Pesel, seorang pengrajin batu lado. Nama Ambo Ruston Pesel lah Ambo lahir di Pasisir Selatan pada tahun 1959. Pendidikan terakhir Ambo SD. Ini Ambo tinggal di Kota Tua, Papua. Ambo membuat batu lado dari tahun 1979 sejak Ambo berumur 16 tahun.
ambo mulai merantau dari tempat kelahiran ke daerah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk belajar membuat batu lado di Sinan. Alat bahan yang dipakai untuk membuat batu lado baik basi dan beragam panokok, basi, batu baro, jo, tipe angin. Batu nan rancak dapat dirasuan. Batu nan dipilih batu nan nindak terlalu kareh atau lunak. Dapat juga dilihat dari pori-pori batu dan bentuknya. Contohnya nan ada gari-garinya, ikon nan murah dipaek. Cara membuat batu lado dimulai dari menyiapkan alat bahannya. Ambo paek ke batang air untuk mencari batu yang rancak. Batu dibawa untuk dipaek, jadi kiki supaya halus. Pak Ruston mulai memilah batu dengan palu andalannya. Setelah mendapat batu yang berkualitas, ia membawanya ke rumah untuk selanjutnya dapat diproses.
Agar pahat menjadi tajam, Pak Ruston menyepuhnya menggunakan batu bara yang dihidupkan dengan kipas putar rakitannya sendiri. Menggunakan pahat yang telah disepuh sebelumnya, batu pilihan dibentuk sedemikian rupa sehingga tercipta batu lado yang bermutu. Dalam sehari ambo biasa membuat 3 hingga 4 batu lado. Ambo keraja mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 petang. Ambo indak ada punya anak buah. Cik membuat batu lado selesainya selama 2 jam. Batu lado dijual ke pasar, ke toko-toko, ada juga orang yang membeli langsung ke rumah. Assalamualaikum, Pak. Pak, awak bali batu lado, Pak. Bara cie. Nama nang kadang kok. Berat kuy. Mbak ada. Kita bisa kurang itu Pak seketiknya. Bisa. Para kurangnya Pak. Kurang dari 50 ya Pak ya.
Iko, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Da, tolong diangke, Da. Jadi, aduh. Terima kasih banyak ya Pak ya. Uangku ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Harga batu lado 150 sampai 250. Kalau membeli banyak bisa kurang. Ambo dapat keuntungan dari usaha oko 150 sehari. Kesulitan membuat batu lado, kadang memaek batu lado terlalu miring atau terlalu tagak sehingga batu pecah. Dulu banyak orang membuat batu lado, kini ala jarang. Harapan ambo adalah anak muda yang pandai di masa yang akan datang untuk membuat batu lado. Ala jarang anak muda yang amuh baraja cara membuat batu lado. Cek lain ada perhatian pemerintah ke orang yang pandai membuat batu lado. Pak Ruston, sang pengrajin batu lado yang masih bertahan di Kota Padang hingga saat ini, memiliki harapan yang kuat di usia senjanya terhadap pelestarian objek pemajuan kebudayaan ini. Pasalnya, objek pemajuan kebudayaan ini banyak mengandung nilai-nilai budaya. Baiklah, terkait dengan nilai-nilai yang ada di dalam batu lado, sesungguhnya itu kan mengacu kepada sikap orang yang menggunakan batu lado tersebut, perilakunya gitu. Jadi kalau batu lado itu ada kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Ketika batu lado itu baru kita beli, kita jangan menggunakan dulu, karena ada kemungkinan batu lado itu belum tajam, istilah orang sini kan. Jadi tajam dalam artian ketika kita proses menggiling cabai itu biar cepat hasilnya lumat gitu. Jadi ada kepercayaan dari masyarakat batu lado itu harus diletakkan dulu di bawah pancuran. Tujuannya karena dia jatuh air hujan itu dia agak lebih tajam. Jadi itu menurut kepercayaan. Jadi itu ketika itu sudah kita hujankan, berarti ketika makanya itu sudah tajam dia tuh. Jadi proses kita menggilingnya itu agak cepat. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam batu lado itu ketika kita menggunakan itu artinya terutama nilai kesabaran. Kita harus sabar melakukan proses menggiling cabai, menggiling bumbu, dan apa saja yang akan kita lakukan di atas batu lado kita butuh kesabaran. Karena batu lado itu kalau untuk saya ini tidak hanya untuk giling bumbu, tetapi orang sekarang bikin kerupuk jengkol pakai batu cabai karena dia tokok situ. Begitu juga bikin kerupuk emping. Banyak kegunaan batu lado itu oleh masyarakat masa kini. Jadi kita harus menilai kesabaran dan mempunyai pengetahuan. Kalau dalam menggiling cabai itu kita harus tahu cabai yang segini ini berapa kira-kira garam yang harus kita masukkan. Karena ketika garam itu sudah hancur sama cabai, tidak bisa lagi dikurangi. Kita punya kesabaran di situ. Balai Pelestarian Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai usaha untuk bagaimana batu lado sebuah proses pengrajin yang dilakukan oleh masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada di Kota Padang, yakni di aliran sungai Batang Puranji. Usaha ini telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat, yakni dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap aktivitas dari pengrajin batu lado yang ada di aliran sungai Batang Puranji tersebut. Kita tahu batu lado merupakan salah satu objek kemajuan kebudayaan, khususnya lagi adalah teknologi tradisional. Ini merupakan sebuah usaha bagaimana batu lado itu diperkenalkan kepada masyarakat. Kemudian batu lado ini itu telah dilestarikan sebagai bagian dari objek kemajuan kebudayaan. Rencananya usaha ke depan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat, selain dari mempublikasikan, kemudian menginventarisasi, kemudian juga merekam dari aktivitas pengrajin dari batu lado ini, adalah juga mempublikasikan, mensosialisasikan bahwasanya ada sesuatu hal dari proses aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di aliran sungai Batang Puranji, Kota Padang ini kepada masyarakat lainnya. Kita berharap sebagai sebuah warisan budaya dan termasuk ke dalam kelompok objek pemajuan kebudayaan,
tepatnya teknologi tradisional, kita harus melestarikan dan melindungi warisan budaya ini, yakni batu lado. Harapannya juga lagi kepada generasi muda, bahwasanya kita berharap batu lado ini sebagai sebuah proses budaya itu bisa tersampaikan, kemudian juga tersosialisasikan oleh generasi muda. Banyak cara yang bisa dilakukan, baik media sosial, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan proses dari batu lado ini. Kita berharap juga kepada masyarakat bisa mendukung dan melindungi warisan budaya ini sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan, serta bisa mensejahterakan masyarakat dari khusus dari masyarakat aliran Sungai Batang Puranji. Kemudian terakhir, sebagai sebuah objek pemajuan kebudayaan, seluruh stakeholder harus ikut serta melestarikan dan melindungi dari proses aktivitas pengrajin batu lado. Batu lado adalah salah satu teknologi tradisional yang masih berkembang di Kota Padang, di mana batu lado ini merupakan teknologi untuk menggiling lado yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan cabai. Teknologi ini saat ini mendapat tantangan yang luar biasa dengan adanya teknologi modern seperti blender, sehingga banyak masyarakat terutama yang ingin cepat, praktis dan segala macam menggunakan blender dalam rangka untuk menggiling cabai untuk memasak mereka. Dan ini tentu juga menjadi tantangan pula bagi si pembuat batu giling lado ini. Mereka harus bersaing dengan teknologi modern tersebut. Nah, di sini sebenarnya pemerintah harusnya berperan, terutama kita di bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Akan tetapi beberapa tahun belakangan, terutama karena permasalahan COVID-19, sehingga permasalahan ini hampir tidak terperhatikan. Akan tetapi untuk ke depan kita sudah merancang beberapa program agar apa yang menjadi bagian dari objek kemajuan kebudayaan ini betul-betul bisa terperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana memperhatikan, bagaimana melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi ini supaya tetap eksis ke depannya. Dan karena teknologi ini merupakan sesuatu yang harus dipertahankan karena bagian daripada tradisi yang turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang kita masa silam. Batu lado ada hingga saat ini tak lepas dari konsistensi pengrajin yang dengan setia memahat setiap harinya. Tetapi hari demi hari, pengrajin yang memproduksi batu lado semakin berkurang dan langka, serta miris. Anak muda yang mau meneruskan usaha ini pun tak banyak jumlahnya. Akankah batu lado tetap eksis hingga generasi berikutnya?